tenis meja memiliki kekuatan menyatukan perbedaan dan turut menjaga keamanan masyarakat. Tausiah ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Lukman Tahir. Disilakan. Merangkap penceraman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Hadian Goni, sahabat saya Pak Edison yang kami hormati, Bapak Adi Bitoyo, anggota DPRD Sulawesi Tengah, wabil khusus Ketua PTM Alitofa, Profesor Dr. Winarto Effendi, MM, MH, seluruh Ketua Kurhuna, baik warga Jawa Sultan, yang termasuk Ketua KKGST tadi sempat disampaikan, para calon anggota DPR Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, calon wakil gubernur, DPR. Insyaallah kita doakan semua kita sukses pada hari ini. DPR RI. DPR RI, ya DPR RI, maaf dari PKS, menyatukan perbedaan. Calon rektor mendapatkan medali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi gini, saya diminta bagaimana menarik antara olahraga dengan khususnya Islam. Kalau umumnya kita sudah kenal semboyan olahraga, mensana in corpore sano. Kalau di dalam Islam itu disebut al-aqlus salim fil jismis salim. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini pentingnya olahraga. Kalau di dalam Al-Quran, saya singkat saja ini karena sudah makin panas. Kalau dalam Al-Quran dikatakan, kalau Anda mau jadi pemimpin, nah ini nih, kebetulan banyak calon-calon DPR, calon gubernur, wakil gubernur. Kalau Anda mau jadi pemimpin, sarannya berolahraga. Ya, ini Al-Quran yang menyatakan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu kisah Talut dan Jalut, ya kisah Talut dan Jalut ini sih digambarkan. Kalau dalam Al-Quran dikatakan begini, Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Jadi ayat ini turun sih sebenarnya pasca kematian Nabi Musa. Bani Israel itu kehilangan figur, kehidupan sosial masyarakatnya kacau, kehidupan politik itu rusak, ada kekuasaan yang menghancurkan yang lain. Itu yang terjadi pada Bani Israel. Bani Israel itu dari bahasa Ibrani artinya Abdullah, hamba Tuhan, yang sebenarnya namanya dikaitkan dengan Yakub, Nabi Yakub. Kalau dalam Islam, Nabi Yakub itu bapaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak kedua dari Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu punya keturunan itu semuanya ada 12 nabi di Bani Israel, itu semua keturunan Bani dari Nabi Ibrahim. Jadi the father of prophetic, dia bapak para nabinya. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita satu. Jadi orang Manado bilang sebenarnya kita orang ini bersaudara. Saudara kita. Kita orang cuma beda ibu. Kira-kira begitu. Di Alitopan ini kan ada beberapa agama, ada yang Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Sebenarnya kita orang bersaudara, cuma beda mama.
Saya permisi bisa air. Ini karena olahragawan baru 2 set. Iya. Sudah menyanyi lagi satu lagu. Iya, jadi biasalah kalau dalam keluarga itu berbeda-beda, kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Tapi intinya kita orang sudah bapak nenek moyang kita itu berasal dari yang sama. Kalau antara minta maaf ya, antara Kristen dan Islam itu makin jelas. Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah dan punya istri Hajar. Dari Siti Sarah itu lahirlah 12 nabi. Dari Siti Sarah itu lahirlah 12 nabi sampai Nabi Musa, dan yang terakhir itu Nabi Isa. Dari Siti Hajar itu lahirlah yang namanya Nabi Ismail, lalu kemudian Nabi Muhammad. Beda ibu. Kenapa kita orang pusing mau bakal lain? Ya kan gitu. Kita sama, bersaudara semua. Jadi satukan perbedaan itu. Jadi etnik, budaya, bahasa yang berbeda-beda itu sebenarnya kita berasal dari yang sama. Nah, pasca Nabi Musa itu meninggal dunia, kehilangan figur. Lalu muncullah permintaan karena dizolimi Bani Israel ini, masyarakatnya sudah resah, lalu mereka berdoa mudah-mudahan diturunkan nabi. Maka muncullah satu nabi yang namanya Samuel. Samih kalau dalam bahasa Islam, dalam bahasa Ibrani itu Samuel. Samuel itu artinya Tuhan Maha Mendengar, sama dengan artinya Ismail. Isma mendengar, dan El itu adalah Allah. Itu sama semuanya. Samuel juga begitu. Nah, setelah Nabi Samuel itu datang, lalu masyarakat yang tertindas ini oleh Raja Jalut dibantai semua orang. Mereka menghendaki, tolong wahai Nabi Samuel, tunjuk siapa yang menjadi pemimpin di antara kami. Kalau dia ajak kami untuk berjuang, berperang, kami akan ikut dengannya. Kata Nabi Samuel, jangan-jangan setelah nanti saya tunjuk kalian menolak semuanya, bahkan ketika dia ajak berperang kalian lari. Dia bilang tidak, kami bakal diusir dari negeri kami. Turun tadi ayat ini. Innallaha astafahu alaikum. Allah sudah memilih di antara kalian itu ada seseorang yang bernama Talut menjadi raja. Lalu mereka menolak. Ngapain ini kok orang yang dia bukan keluarga dari keturunan bangsawan yang mau diangkat jadi raja? Bahkan walam yati saatan minal mal, dia tidak punya harta sedikit pun, orang miskin kok mau diangkat jadi raja. Apa kata Nabi Samuel? Tuhan memilih dia karena 2 hal. Yang pertama karena dia punya kemampuan potensi akal, dan yang kedua karena dia olahragawan. Kalau bapak-bapak mau jadi pemimpin dimanapun, masuk dia di topan. Saya kira itu, satukan perbedaan, insya Allah kita mendapatkan. Oke. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.